Tahukah kamu, Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menghasilkan sistem check and balance untuk lembaga negara loh. Bangsa Indonesia sebenarnya sudah memiliki konstitusi sejak zaman prakemerdekaan, yaitu pada masa kependudukan tentara Jepang. Konstitusi yang pertama disahkan adalah Hukum Dasar yang disahkan oleh BPUPKI. Kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, tepat satu hari setelah kemerdekaan Indonesia, PKI membuat undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tahun 1949 kemudian diganti oleh Konstitusi RIS. 1 tahun berlalu kemudian diganti dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Saudara-saudara, rapat saya buka. Hari ini kita menempuh lagi suatu saat yang bersejarah dalam perjuangan kita. Beberapa tahun kemudian, UUDS diganti dengan UUD 1945 melalui putusan Presiden yang dikenal dengan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Pada tanggal 5 Juli 1959, atas nama rakyat Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Dengan demikian, konstitusi di Indonesia berlaku hingga sekarang. Amandemen Undang-Undang Dasar sebagai amanat reformasi pada akhirnya dapat ditutaskan dalam perubahan keempat dengan nama resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan 4 kali tersebut dapat diperinci sebagai berikut. Pokok-pokok ketentuan hukum hasil amandemen. Apabila dilihat dari segi substansi materinya atas keseluruhan, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dikelompokkan menjadi 3, yakni sebagai berikut. Beberapa ketentuan hukum yang dicabut oleh Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah ketentuan atau lembaga baru yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat disebutkan di sini antara lain adalah ketentuan-ketentuan yang bentuknya modifikasi atas ketentuan atau lembaga lama yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain tinjauan beberapa ketentuan hukum-hukum baru dalam Undang-Undang Dasar setelah diamandemen. Dengan adanya ketentuan-ketentuan baru seperti yang tadi sudah disebutkan, maka dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia telah mengalami perubahan yang bersifat fundamental, suatu terobosan dalam ketatanegaraan demi mewujudkan negara yang demokratis. 1. Reposisi MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Republik Indonesia telah menjalankan rapat tahunan pada tahun 2002 menggunakan langkah bijak dengan mengubah posisinya yang semula sebagai lembaga tertinggi dan berubah menjadi lembaga tinggi biasa. Kewenangan MPR yakni mencakup 2. Kekuasaan membentuk undang-undang. Sebelumnya, menurut naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan ini dipegang oleh Presiden. Namun terjadi pergeseran dan sekarang wewenang ini dipegang oleh DPR. Selain mempunyai fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki fungsi sebagai anggaran dan juga pengawasan. Rancangan undang-undang yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Presiden belum mencapai final, melainkan harus melalui judicial review oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan pihak tertentu. 3. Kekuasaan Presiden. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwasannya banyak kekuasaan Presiden pada tahun 1945 yang dikurangi oleh Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai contoh dapat disebutkan antara lain adalah 4. Kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman pada naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, posisi Hakim Agung menjadi kuat karena mekanisme pengangkatan Hakim Agung diatur sedemikian rupa dengan melibatkan 3 lembaga, yakni 1. Presiden, 2. Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 adalah Komisi Yudisial. Berdasarkan uraian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan segala perubahannya telah mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang terkait atas hubungan antar kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif.
Bahkan bukan hanya terjadi check and balance antar lembaga saja, melainkan antar warga negara dan juga lembaga negara. Semangat untuk melibatkan kedaulatan rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat nampak terkesan dominan. Kondisi demikian seprinsip dengan perwujudan negara demokrasi. Apabila dilihat dari segi konstitusi, Indonesia merupakan negara yang demokratis. Oleh karena itu, tidaklah heran pada tahun 2003 Indonesia diusulkan oleh Perdana Menteri Australia yakni John Howard untuk menempati posisi sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan juga diusulkan oleh Jepang sebagai Dewan Hak Asasi Manusia.